Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan sungguh-sungguh. Lama saya udah ngajar ngaji, terutama Aul. Tolong kamu ambil air wudhu dulu supaya nggak ngantuk. Ya, ambil air wudhu dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam ini Allah masih memberi kekuatan lahir batin, kekuatan iman Islam kepada kita sehingga kita bisa kembali thalabul ilmi pada malam hari ini. Ya, kita doakan Mas Heri yang dalam perjalanan semoga bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada dasarnya ketika kita thalabul ilmi, ketika kita belajar itu sama artinya dengan kita itu berusaha. Ketika kalian sekolah dan sebagainya itu sama. Ketika kalian merasakan sekolah itu penting, ngaji jauh lebih penting. Ya, coba tanyakan kalian. Ada seseorang yang berusaha sekolah, ya, ngejar, terus dia ingin jadi apalah yang dia cita-citakan. Tapi khususnya untuk perempuan ini, ya, dia lulusan sarjana dan lain sebagainya, punya suami. Akhirnya setelah punya suami apa? Bilang suaminya, kamu gak usah kerja, kamu udah fokus di rumah, urus di rumah aja. Jadi seolah-olah apa yang kita cari selama itu hilang. Iya kan? Apa yang selama ini kita cari itu hilang. Bukan merendahkan, bukan meremehkan orang sekolah. Akan tetapi ya, ilmu yang didasari dengan agama, ilmu agama khususnya, itu tidak akan pernah hilang walaupun dia jadi seorang ibu rumah tangga. Tidak akan hilangnya di mana? Karena pada dasarnya ya, Anisa'u madrasatul anbiya. Jadi wanita itu sebagai seorang guru. Madrasatul ula, seorang guru dalam rumah tangga. Jadi seorang ibu itu nggak segampang yang kita bayangkan, itu nggak segampang itu. Melahirkan terus anak ekor ngomong, tidak semudah itu. Nantinya Allah itu akan memintai pertanggungjawaban. Ya, maka nanti ketika kalian punya anak nih, ya, kalian punya anak ini kalau keduluan diajari gurunya bisa membaca Al-Fatihah itu karena diajari guru, kalian itu rugi. Sangat rugi. Ruginya di mana? Nantinya ketika anak ini bisa membaca Al-Fatihah, ngaji semua itu udah dari orang lain, bukan kita yang mengajarkan. Maka ketika nanti dia mengajarkan orang lain, itu yang akan kebagian pahalanya bukan ibunya, tapi gurunya itulah yang ngajarin. Makanya saya ngajarin kalian ngajarin orang lain itu saya akan tetap kebagian ilmunya. Makanya kalian itu harus belajar, itu harus mengerti itu. Tujuan belajar itu apa? Kalau kita contoh ya, kita pergi ke sebuah naik mobil lah, naik mobil, terus ditanya kita tujuannya mau kemana, nggak tahu. Kira-kira bingung nggak nyetirnya mau kemana? Semangat nggak kira-kira? Nggak ada, nggak tahu kita mau kemana ini ya. Jadi jalannya malah lambat-lambat karena bingung nggak tahu mau kemana. Tapi seseorang yang tahu tujuan, maka dia punya semangat. Biasanya begitu sih, ya. Karena biasanya orang itu nggak punya tujuan, akhirnya dia tidak punya semangat. Ngaji pun kalau nggak punya tujuan, nggak semangat. Ngaji pun kalau dia nggak tahu untuk apa dia belajar, itu nggak semangat. Kenapa? Kalian harus belajar tajwid. Ya, belajar tajwid itu sampai dikatakan bahwasanya itu fardu kifayah. Fardu apa? Kifayah. Tahu nggak maksud fardu kifayah itu apa? Seandainya asal di dusun kamu lihat ini tidak ada yang mengerti ilmu tajwid, maka jangan kalian jangan kalian kira tidak ada dosanya. Dosa semua, satu kampung itu dosa semua. Sama dengan orang yang mengurus jenazah, itu hukumnya juga fardu kifayah. Seandainya tidak ada yang ngurus, maka dosa semua orang satu kampung itu. Menyolatkan jenazah sama seperti itu juga. Tapi kalau ada yang tahu kemudian diajarkan, itu insya Allah orang satu kampung itu selamat, tidak berdosa.
Jadi kenapa gitu loh. Pertanyaannya kenapa? Kenapa sampai fardu kifayahnya segitu besarnya ya? Dosanya sebegitu gedenya ya. Nah, kenapa? Kan ada tanyanya. Kenapa sih Bi? Kenapa sampai nggak ilmu tajwid aja kok begitu besarnya dosanya? Kenapa? Karena pada dasarnya membaca Al-Quran itu sama terjemahnya dengan membaca bahasa Indonesia. Salah kata, salah makna itu tujuannya. Amin dengan amin, hanya panjang dengan hanya pendek itu beda makna. Maka orang Adan kebanyakan Allahu Akbar, barnya pendek. Akbar ini barnya pendek, bukan dipanjangin. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau barnya dipanjangin, itu Allah ngusir gandang. Maknanya sudah berbeda. Ya, maka di situ perlunya ilmu tajwid, agar tahu mana panjang, mana pendeknya. Ini bacaannya mesti melebur atau tidak, ini mesti didengungkan atau dijelaskan. Itu di situ ada perbedaan makna. Saya katakan, ya, nyayur apa? Wah, mamaku nyayur jengkel. Nah, yang benar nyayur jengkol. Padahal cuma berapa huruf bedanya? Satu huruf. O sama E. Penjahat sama penjahit. Itu kan beda. Makanya jangan senang ya. Boleh kita bangga senang jadi imam, itu benar. Tapi kita perhatikan dulu bacaan kita. Apakah sudah masuk standar atau sudah benar atau belum? Ini penting, Pak. Ya. Makanya kadang-kadang mohon maaf. Kalau memang belum mampu ya jangan memaksakan diri untuk bisa lah atau mampu jadi imam. Lebih baik saya jadi dia jadi imam asalkan bacaannya benar, lebih baik daripada saya yang nggak benar jadi imam. Bacaan saya nggak benar, belum baik. Harusnya kita menyadari. Makanya di sini ya, khususnya di masjid kita ini, saya nggak selalu saya meminta itu enggak. Saya kasih kesempatan Mas Heri bacanya benar, terkini siapa yang bisa akbar silahkan belajar. Tapi koreksi dulu bacaannya. Kemudian ke depan juga kalau ada jamaah nggak malu-maluin ya kan? Nggak memalukan gitu loh. Nah imamnya kok gitu kan gitu. Gimana jamaahnya? Wiridanya aja nggak bener, ya kan? Gimana itu jamaahnya nanti nggak bener semua. Imamnya nggak bener apalagi jamaahnya. Gitu. Nah makanya kalian harus tahu dulu tujuannya kenapa. Membaca Al-Quran itu untuk yang sudah lancar dengan yang tidak lancar pahalanya beda. Makanya kalian harus belajar itu supaya pahalanya beda pahala itu. Jangan dikira membaca alif lam mim itu cuma alif satu lam satu mim satu, tidak. Alifun harfun mimun harfun. Jadi setiap bacaan satu kata itu pahalanya 10, satu huruf itu pahalanya 10. Alif lam mim itu 3 huruf. Berarti pahalanya 30 dalam posisi wudu. Kalau sholat lebih banyak lagi pahalanya. Itu loh, kenapa kita harus ngaji? Kenapa kita harus mengkaji? Kenapa kita harus belajar? Pentingnya di situ. Kalau kita nggak belajar, kalau nggak tahu makna dan tujuannya, ya nggak semangat dong. Betul nggak? Tidak semangat lah. Ngapain tiap malam becek hujan? Ya, enakan juga tidur di rumah mainan HP. Karena kita tahu, gitu loh. Orang tuh susah payah nanam padi, matun, mupuk, rela, keluarin duit segala macam karena dia tahu tujuannya nanti akan panen ini. Tujuannya panen buat makan. Maka dikatakan thalabul ilmi itu fardhotun, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Terutama ilmu agama. Di situ tuh pentingnya. Ya. Penting sekali. Jadi pelajaran agama itu sangat penting. Kenapa? Di sekolah sudah diajarkan, tapi dalam agama diajarkan bagaimana adabnya kita mau tidur itu udah ada adabnya, ada caranya. Yang bagus itu wudhu dulu, baca kulhu 3 kali, baca al-falaq, baca anas, ya, baca ta'awud 21 kali, baca doa mau tidur. Kenapa? Karena an-naumu akhul maut. Turu kuwi kancane mati. Yo nek ngesuk-esuk tangi lah nek ora tinggal ditusi buntel mori setorke.
Betul. Itu. Wis toh. Percaya nggak kalau kalian Angel ngantuk? Percaya nggak kalau Angel ngantuk? Percaya nggak Angel? Percaya nggak kalau orang tidur itu koncone mati? Percaya orang? Wis. Hah? Wis. Kalau kalian tidur, ya kalau kalian tidur, dihitungi duit 1 miliar, blek nang sandingi. Hitung. Kowe turu tak sandingi duit 1 miliar, nek dalam 1 jam kok jikuk ya tekmu, nek ra kok jikuk tak jikuk nek. Kira-kira diambil nggak sama yang tidur? Diambil nggak sama yang tidur? Enggak, lu dalam orang ngerti kok. Ya kan? Dijikuknya ya orang ngerti. Tadi di akhir direkam sama video itu direkam. Oke, mambang itu dibrukin nang sandingmu duit 1 miliar. Karena aku ora tangi dalam 1 jam mau duduk di situ nih, padahal jikut dari tekmu, bisa nggak paginya? Ngerti? Oh, aku tangi. Tapi orang itu tadi orang tidur seperti orang mati, betul? Jadi begitu tuh. Tuh makanya ada adabnya, makanya seperti itu. Minimal ya membaca syahadat sebelum tidur. Kenapa? Kalau kebablasan mati minimal kita sudah baca syahadat tuh. Oh, nggak ada lebih, yang turun 12 mati banyak. Ada, bukan nggak ada. Ya kan? Nah, dibuka 12. Ya, tuh makanya di situ. Terus bangun tidur juga ada adabnya. Baca doa, alhamdulillah nanti ayatnya. Kita bersyukur tuh kepada Allah. Isi semelek, tangan isi coba. Ini nggak sih nanti turun tangannya rasa coba setruk. Hah? Siapa? Basar ya? Betul ada. Nah, ya orang setruk begitu. Waktu mau nangis. Artinya begitu. Subhanallah ya. Ngeri. Jadi ngeri itu. Semua kehendak Allah. Begitu tangi organ tubuhnya sudah nggak bisa gerak. Orang ngerti nguyu nangkon, masya Allah. Ya, itu makanya syukur. Makanya suruh sholat subuh itu sujud itu kenapa ya tanda syukur kita karena kita masih diberi sehat. Tuh, ke kamar mandi ada adabnya. Kita perlindungan kepada Allah karena apa? Karena di dalam kamar mandi itu banyak jinnya, banyak setannya. Maka minta perlindungan kepada Allah. Maka baca doa. Apa doanya? Nah, itu a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan di dalam WC itu sendiri ada aturannya lagi. Kenapa? Enggak boleh komet. Enggak apa meneh kok nyanyi nyekel kayu mik. Ya kan? Kamar mandi itu nyanyi. Jangan seneng selawat nang kamar mandi selawatan. Bukan dapat pahala malah dapat dosa. Ya bagus saya tetap nggak boleh kok. Bikin studio rekaman sendiri gitu ya kayak WC tapi bukan WC. Kalian nyanyi. Ya. Kalau habis itu keluar baca apa? Kufronaka. Ampuni aku ya Allah. Selama di WC nggak ingat kepada Allah. Itu ada tujuannya. Jadi ngaji itu ada tujuannya. Ada maksudnya. Gitu. Ya. Tuh, dalam pergaulan ada adabnya. Semua itu ada tata tertibnya. Maka katakan apa? Maka Rasulullah mengatakan li utami mama kariman tidaklah diutus aku kata Rasulullah selalu untuk memperbaiki akhlak. Ya. Oke, di sini dulu saya minta supaya hidup harus ada yang tanya, harus ada yang jawab, harus ada yang protes. Bisa memprotes? Protes dong. Ya, mungkin pengantin baru ada ini. Ya, jangan lupa. Kamu pengantin baru. Calon. Saya mau pengantin baru kan mau. Alhamdulillah. Ya. Tahu adabnya bagaimana kalau mau mandi wajib? Tahu doanya? Tahu. Ngawa itu? Kalian yang sudah mengalami menstruasi yang sudah dewasa harus sudah bisa. Kemudian bagaimana tata caranya? Dari atas turun ke bawah semua harus
sudah basah semua. Baru setelahnya sudah basah semua baru pakai sumpah ya. Oh iya sampo ya. Pakai sampo ya. Jangan baru gebyur belum basah semua terus sudah pakai sampo, enggak boleh, itu belum boleh. Pokoknya harus basah dulu kuyup semuanya baru pakai sampo. Ya. Baru modal lagi mandi. Ya. Tuh, ada tata tertibnya, bahkan kalau mau mandi wajib harus wudu dulu. Tuh. Sunnah itu ada sunnahnya. Itulah Islam. Ya. Makanya kalau orang yang nggak ngerti ya asal gebir wae. Kupingnya garing ora urusan. Iya, makanya di situ. Ya. Kemudian ada tata tertibnya. Kenapa kita tidak boleh memelihara kuku panjang? Karena jin dan setan itu gemar ya hinggap di kuku-kuku yang panjang. Ini benar, itu bukan bohong. Maka kalau orang kerasukan jin, itu kalau kukunya ini panjang ini susah dihilangkan itu. Jinnya. Kenapa? Karena dia sembunyi di balik kuku. Benar. Ya. Jadi kan mengingatkan begitu. Ya, ada yang nggak boleh juga. Kemudian ada lagi, dengar ini, yang tidak boleh dilakukan. Apa yang boleh dilakukan dalam tubuh? Contoh, kalau perempuan suka ngerok alis, nggak boleh tuh. Orang demit. Kan kadang ada tuh yang Nggak terima, aritnya kayak celurit apa kayak apa, dilukis nggak karu-karuan kan? Alisnya dewe ra pede, diganti kanggo apa? Mas. Orang ngerti grimisen gledek karu-karuan nang rayu. Padahal bagus yang natural tuh. Itulah kamu yang sesungguhnya itu. Cantik yang natural itu loh. Bukan si kakek nu angus. Ya kan? Ngus rambut dikok, dipirang. Alis dialisi, mistik begitu grimisen. Buar kabeh gledek alise gledek, rambutnya gledek. Ngaco wis kaya Bu. Lho gambare dhewe iki lho. Iki sapa ya bos kate dulu kan. Ya kalau natural ya enggak begitu. Nah kalau nggak percaya buktikan. Walian ditunggu dari muana terus kelebus kena buahnya melayu gobios. Ya ngaco ya kok. Ya, tapi kalau yang natural kalian seperti kalian ini butuh barang apa enggak? Ilmunya pesek apa enggak pesek? Nah, balik lagi ke laptop. Pentingnya belajar. Ya, maka harus tahu tuh tujuan orang belajar itu apa. Ya, tujuan orang belajar itu apa? Belajar agro tujuannya apa? Ya supaya sholawatan itu gak yang enak. Supaya mendapatkan barokah itu gimana? Supaya mendapatkan pahala itu gimana? Sholawatannya seperti apa? Itu kan harus dipelajari juga. Ya. Orang itu punya etika, ya, nyetel salon umpamanya. Itu kalau orang nggak punya akhlak tuh begitu. Ya kan ngomongnya gini. Aku kan nyetel salonku dewe, nganggo listrikku dewe, nang omahku dewe. Kok kowe wong ribut ngopo? Kan gitu. Aku juga bisa. Lah aku turun nang omahku dewe. Betul? Ngapa suara salonmu tekan kupingku mlebu aku? Ya kan? Aku turun moto-motoku dhewe nang omah-omahku dhewe. Kok salonmu suaranya mlebu wong omahku? Ayo. Ngapa jajal? Ya gitu. Ketika orang itu punya etika itu seharusnya ya iya silahkan, senang sih senang. Aku juga senang. Tapi akan tetapi cukup kita yang dengar saja. Ya kan? Orang lain itu belum tentu senang loh. Kenapa orang seperti itu? Itu kan karena orang nggak punya ilmunya, orang nggak tahu. Karena apa? Nggak tahu, nggak punya etika, nggak punya akhlaknya, nggak punya. Maka dalam Islam tuh diatur betul tuh. Maka nanti ya, Islam juga mengajarkan bagaimana ketika nanam pohon. Nanam pohon itu nggak boleh sampai apa pang ya. Rantingnya itu menjuntai ke tempat orang itu tidak boleh. Iya umpama saya nanam pohon rambutan tuh atau mangga, pohonnya kemudian tangkainya
rantingnya menjuntai di tempatnya Aisyah umpamanya, maka itu boleh diambil sama Aisyah tuh buah mangganya tanpa minta. Kenapa? Karena secara tidak langsung sudah masuk ke karangan dia. Berarti nggak maling dong. Ya, Nggak maling. tapi etika dalam Islam harus nembung. Harus minta walaupun begitu. Akan tetapi yang punya itu seharusnya sudah ngelegowo. Ambil buat kamu, mau kamu jual, mau buat kamu makan sendiri, nggak apa-apa karena memang dari situ. Kalau nggak boleh potong. Setiap hari loh saya nyaponi. Saya nggak menyambung tapi saya ngepek. Saya loh tiap hari godong umur ini, betul nggak? Itu dosa tuh yang gugur-guguran itu. Kalau dosa kita itu akan berdatangan ketika gugur daunnya ke tempat orang itu nggak boleh. Tapi kalau dia menjuntainya ke jalan, Nah kalau ke jalan artinya dia halal dimakan siapapun orangnya. Maka dulu teman saya bilang begini, ketika di jalan, tapi lagi-lagi etika ya, minta nggak ada orangnya, tapi dia ngambil yang di jalan, bukannya di sebelah sana, karena yang di jalan itu halal kata dia. Kenapa halal? Itu tadi sudah keluar dari tempat dia. Dia sudah berada di tempat umum, boleh dinikmati secara umum. tapi tembung. Ya etikanya minta. Kalaupun tidak, itu halal sesungguhnya. Kalau dia bilang, woi ke kedekku, aku sinatur, ya. Tapi kenapa kok sampai ke jalan? Misalnya panggil, tebang mana orang jalan, betul nggak? Dipotong, tebang. Kalau nggak boleh dimakan orang, tebang. Ini juga mengganggu orang lewat. Etikanya kan begitu, itulah Islam. Jadi segala sesuatu itu ada aturannya. Masalah jual beli ada aturannya. Ya, jadi pedagang itu harus bisa selalu senyum dan menyembunyikan amarah dagang. Nggak boleh memperlihatkan amarah di depan konsumennya, nggak boleh. Apalagi konsumennya diajak perang, terus nggak masuk akal ini. Saya malas terusan belanja. Ya kemarin ada yang begitu. Udah. Maka dulu nih, kamu sebagai seorang penjaga warung tuh nggak boleh jambrut. Nggak boleh, harus ramah, senyum. Sehingga apa? Kamu rugi. Dengan jambrutmu sesok ya Allah, masya Allah, warung ngalor orang kepepet mualas. Dan kenapa? Wong kayak barnising. Senyum. Monggo belajar. Bilang terus Waalaikumsalam, apa kabar Ibu, Bapak, sehat? Jackson. Apa Jackson? Jadi tanya